Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dewan 3665, sehat selalu. Alhamdulillah. Malam ini ada yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua sehat. Jaga stamina dan terus untuk senantiasa zikir, pikir, ukir, membuat kebaikan. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pantang kerja tak tuntas. Baik kawan-kawan, kita menelaah apa yang telah diperbuat. Bagaimana sebuah kewirausahaan untuk dan mampu memulai dan bisa bagaimana sebuah kebutuhan dengan tantangan yang berbeda tentunya. Karena ada situasi dan kondisi yang berbeda, ini remember thinking. Belajar mengenang masa lalu di saat ada amanah seperti ini. Kita lihat ya teman-teman yang sudah dipersiapkan. Ya, kita belajar apa dan bagaimana kewirausahaan. Baik, pertama dan tentunya ini kan sebuah kejadian masa lalu. Ada amanah yang saya teruskan. 2015, sebetulnya ini 2012 namanya kewirausahaan. Tetapi karena ada wujud dan yang nyata, maka diminta untuk dan bagaimana menjadi plus, kata Pak Iwan, plus usaha ekonomi produktif. Baik teman-teman, kita lihat pembelajaran ini tentunya mempunyai tujuan, paling tidak kita paham apa dan bagaimana memahami dan bisa menjelaskan tentang kewirausahaan. Bagaimana juga kita bisa dan memahami kemampuan membedah sebuah kalimat tadi. Jadi hakikat kewirausahaan ternyata ada sifat, ada watak, ada ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan yang keras untuk mewujudkan gagasan inovatif di dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkan dengan tangguh. Itu diambil dari Peter Drucker 1994. Sementara wirausaha sendiri adalah orang yang mampu make to manage atau mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Ini dan Stanhope dan John F. Burger 1999. Baik teman-teman, itu dia pemahaman tentang kewirausahaan. Baik, lanjut. Dengan pemahaman tersebut, tentunya ayo kita belajar lagi. Ya. Apa dan bagaimana menjadi sebuah kebutuhan jadinya. Kebutuhan untuk menghadapi ke depan, tentunya kita bedah lagi hakikat kewirausahaan itu ada 6. Bisa perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dikatakan juga proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan persoalan dan menemukan peluang memperbaiki kehidupan. Bisa kualitasnya, bisa produktivitasnya,
Dan nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha. Apa itu nilai? Nanti kita bedah. Baik, proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda. Sementara hakikat kewirausahaan yang keenam, mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Untuk usaha tertentu, saya sudah off dari tahun 2012. Tapi saya coba lagi. Karena di balik usaha tentunya ada manfaat ganda. Infak sedekah kita semakin banyak ya. Dan filosofinya atau konsentrasi boleh menghidupi orang lain dan kita ikut hidup. Baik, kita pahami kawan-kawan karakteristiknya apa sih nilai-nilai hakiki kewirausahaan yang tadi kan Bapak sebutkan ya. Jelas beranilah untuk mulai dan untuk yakin kita punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab empowering proses pemberdayaan dan sebagainya. Jangan dan selalu menghindari resiko yang lebih berat. Berarti manajemen resiko. Ya, meminimalkan sebuah risiko yang lebih berat. Ini ketiga, percaya diri, menghendaki umpan balik, semangat dan kerja keras, berorientasi masa depan, kemampuan dan keterampilan, asah, asih, asuh. Kembali konsep Sunda yang sudah tradisional menjadi nasional. Jikir, pikir, ukir. Terakhir adalah hasil dari kemampuan yang diutamakan, produk, apapun bentuknya. Masa lalu saya menganggap kewirausahaan itu pasti identik dengan dagang. Oh tidak, ternyata ada jasa, ada kemampuan mandiri dan pengembangan profesi, seni hidup. Ya, baik kita lanjut. Nilai-nilainya tentu dan harus kita belajar tentang kepemimpinan. Orsinir, kreativitas dan inovasi. Dan keberanian mengambil resiko, walaupun tetap diminimalkan. Dengan apa itu? Wah, kita masih ingat kan 5W1H? Dengan apa itu? Analisis SWOT dan sebagainya. Baik, kita coba nih. Sebetulnya cuma itu kalau yang pernah saya dapat amanah di manajemen Karang Taruna, tapi lambat laun dan alhamdulillah ada amanah lebih. Untuk menjadi tim motivator dan fasilitator PSM di Kabupaten Subang ya. Itu SK Bupati saat itu. Karena amanah itu ada yang by proses, ada yang karena kepercayaan. Baik. Apapun web usaha ekonomi produktif. Aspirasi masyarakat yang berkembang ini mengisyaratkan perlu mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif. Tapi kuatkan dulu dengan teknologi informasi, teknologi, dan alhamdulillah ya sudah beberapa alumni bahkan berhenti untuk fokus kepada dunia wirausaha. Berhenti dari apa? Berhenti dari tanggung jawab yang sebelumnya banyak. Dan ada juga yang sudah menjadi orang pengambil keputusan mau berhenti nggak boleh. Karena kebaikan itu make to manage ujung-ujungnya. Konsentrasi bidang A, bidang B, bidang C. Sepanjang tidak ada cross, istilah Haji Dodi kemarin ya, tidak ada benturan, maka insya Allah kemampuan make to manage akhirnya kita bahas coba di bawahnya. Apa sih usaha ekonomi produktif? Ya, kegiatan usaha untuk menghasilkan barang atau jasa. Termasuk kegiatan simpan pinjam. Dan kegiatan pemasaran dalam rangka pendapatan keluarga. Wah, asik nih kalau udah bicara keluarga. Karena keluarga itu ada kita, ada ayah, ada ibu, ada anak ya. Baik, kita coba tetap usaha ekonomi produktif itu apa sih? Banyak caranya. Kalau ingat Agim kan yang paling susah kan memulainya. Maka banyak yang one man show, tapi kalau menjadi bagian daripada orang atau lingkungan, maka bisa 10 orang, bisa 7. Kalau memang dipermanenkan, dapat amanah ya, amanah itu bantuan.
maka memang harus ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang di kemudian hari dimungkinkan kalau maju menjadi apa? Bisa menjadi CP, bisa menjadi UD, ya, usaha dagang atau apapun bentuknya. Untuk sementara ketua, sekretaris, bendahara dimungkinkan mengembang. Baik, tujuan web atau kube. Nah, ini kita udah bermain kepada web. Web diklaimnya adalah usaha ekonomi produktif, bisa perorangan, walaupun tetap ada apa kementerian lain ya yang membantu kemarin 2,3 ya. Nah, usaha keuangan mikro atau tapi ya tadilah tujuannya tetap meningkatkan kualitas hidup PMKS. Bapak suka berpikir juga, kok PMKS yang dikembangkan, kenapa Anda juga atau kita semua sebagai PSKS tidak berusaha untuk menjadi seorang wirausaha atau berjiwa kewirausahaan dengan konsep menghidupi orang lain dan kita ikut hidup. Ya, menghidupi orang lain dan kita ikut hidup. Hidup itu ya pikiran, hati, keterpanggilan, manajemen, situasi. Ya sudahlah. Poin 2 kita lihat. Apakah kita untuk PMKS, tapi materi ini sebenarnya mungkin juga untuk PSKS. PSKS itu siapa? Ya diri kita. Penyandang masalah kesejahteraan sosial itu domain. Domain ada PMKS, ada PSKS. Jadi, ayo kita kawan-kawan kita coba supaya tetap kita baik proses ya. Udah yang kedua tuh ada kemampuan teknologi. Saat ini misalnya Grab ya, Grab atau apapun yang jasa selalu ada yang pakai aplikasi. Ternyata masuklah di saat COVID ini sistem online. Ada COD, ada barang di tempat. Termasuk alhamdulillah mudah-mudahan 3 hari mendatang ini kamera laptop ini kan ternyata masih apa? Ketahuan masih SD. Mau beli yang SMP, SMA nggak ada. Katanya ada yang HD dengan cukup 170 nanti produknya menjadi HD. Ini contoh ya, mau beli kemana-mana nggak ada. Nah, ini kan sebuah contoh inovasi kreativitas, maka dunia online sudah mulai mendapatkan kepercayaan. Ya. Yang nggak usah bercanda di depan teman-teman tuh, gimana caranya diam tapi dapat duitnya. Kalau sudah propaganda strategi pensiun dikembangkan. Masih ingat kan kemarin 5K strategi pensiun. Maka dan insya Allah pada saat kita sudah dan mampu memahami tujuan yang kedua, yang ketiga kita lihat bisa meningkatkan peran masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, peningkatan daya saing serta peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Saya kadang-kadang suka terbalik juga. Yang penghasilannya lebih tinggi juga ingin lebih tinggi. Tapi bagaimana nanti pada saat dapat amanah ya rezeki mengalir, kembali infak, sedekah dan pemberdayaan ekonomi, lingkungan, sosial. Insya Allah ya dengan sendirinya akan berkembang. Karena yang terdidik secara zikir, pikir, dan ukir, wah sahabat-sahabat kita nih. Insya Allah. Poin yang keempat ini menjadi tujuan keberdayaan dan kualitas masyarakat pedesaan. Bisa nggak perkotaan? Ya bisa dong. Ya, dengan cara dan inovasi yang berbeda. Salah satu modal usaha berupa apa? Jaringan. Kerjasama untuk memperkuat posisi tawar. Bargaining, sharing. Ini bagaimana untuk, kalau diingat masa lalu ya. Saya beberapa tahun ya bagaimana orang 6.000 memindahkan 6.000 Bandung ke Jakarta, ingin main ke Monas misalnya. Ternyata menyenangkan orang banyak, kita juga ikut senang. Kalau bermain di jasa tour and travel, sampai alhamdulillah saya dapat amanah bawa dosen si Jawa Barat, ya yang di bawah Kompetis, bagi yang mau itu juga rame-rame ke Singapura. Dan saya jadi ikut tuh, padahal sebelum pernah ya dari lingkungan apapun, tetapi dari kemampuan jejaring, inovasi, kreativitas, dan amanah ya. Baik, peningkatan dukungan pembentukan, nah ya baik proses penerap. Nah ini yang terasa berbasis teknologi serta peningkatan dukungan penerapan teknologi tepat guna lewat WA, lewat jaringan-jaringan tertentu, bahkan ada yang sampai bisa jadi menteri karena kemampuan mengemas
teknologi menjadi tepat guna. Ya. Baik, yang 6 coba ini program pengembangan komoditi unggulan daerah. Nah, ini kembali kawan-kawan kembali kepada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam, disinergikan. Baik, kawan-kawan, alhamdulillah nih ada 3 strategi bagaimana mengelola program usaha ekonomi dan Kube. Kita konsepnya tetap web dan Kube dulu, tapi dimungkinkan kewiraan usaha itu pada saat inovasi dan kreativitasnya dari keluarga, maka baik proses menguatkan keluarga, menguatkan kelompok. Strategi yang pertama pemberdayaan, tingkatkan infrastruktur dan jaringan pendukung, tingkatkan dukungan melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi, cluster, disertai penyediaan infrastruktur yang memadai. Wah, ini kayaknya untuk birokrasi nih. Tapi tidak apa-apa ya, kita belajar di jiwa birokrasi menjaga jiwa praktisi dan inovasi atau aktivis mungkin juga nih kepada yang kemarin disebutkan ya, masih ingat ya, entertainment. Prioritas usaha mikro sektor informal dalam rangka pengembangan ekonomi pedesaan, garis miring perkotaan ya. Kita sebentar lagi kan akan melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana jam 4 itu tersajikan menu-menu, banyak juga yang berpikir daripada buat ya udah beli ya. Saat Anda membuat produksi makanan untuk buka puasa ya insya Allah, karena memang saya masih ingat juga tuh pelatih saya selalu bicara, selalu dalam kehidupan itu ada perimbangan. Si kaya mengayomi si miskin bangkit untuk dan mampu tidak merasa miskin, terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan gaya dan seni advokasi kemampuan masing-masing ya. Tapi kita kembali ke 4. Untuk itu tentunya perlu ada sebuah pelatihan budaya usaha kewirausahaan serta bimbingan teknis manajemen usaha. Waduh, kalau sudah bimbingan teknis, bagaimana? Yang panjang jadi pendek, 3 hari ke 2 hari ya. Mari setelah itu tuntas, maka ada yang strategi yang kedua ya, atau B, pembinaan. Support, dorong, verifikasi usaha yang kompetitif, tingkatkan kemampuan manajemennya, tingkatkan dan diperluas pemasaran jaringan pemasaran. Aduh, ini saya jadi ingat nih poin ke-1, poin kedua, bahkan poin ketiga nih. Poin ketiga kayaknya belum. Tiba-tiba waktu saya melatih atau punya kesempatan amanah, ada yang datang dengan pemahaman bersama 500 orang Tasik kalau nggak salah ya, di Tasik. Jadi dengan kesepemahaman nabung 10 bulan. Per bulan 50 kali 10 katanya 500.000. Akhirnya 500 orang sudah ada berapa? 250 juta. Dibangunlah koordinasi komunikasi, orang tersebut bercerita amat panjang. Walaupun dibesarkannya di Banten kok nggak salah ya. Mudah-mudahan ya suatu saat Bapak ingin ketemu juga tuh. Saat itu beliau bercerita amat banyak, singkat cerita dengan pemahaman 500 orang tersebut dibukalah ya. Nah, itu nantilah ya dibukalah usaha dengan sebuah 5K tetap konsep komitmen. Di mana yang belanja tetap dapat uang, SHU-nya dikembalikan seperti koperasi. Tapi nanti ya kita lanjutkan coba. Dengan energi positif ya di antara pengayom dengan yang diayomi ya, happy endingnya memang harus punya integritas. So, balik lagi kenapa dan mengapa. Yang pertama kan alhamdulillah Bapak terpanggil untuk membuat integritas. Koneksitasnya kan ada kan. Pada saat kita punya amanah yang lebih dari cukup, maka insya Allah kita masuk di pengembangan nih. Terjadilah pendidikan informal 5 bulan yang bersangkutan ya sanggup dia bersinergi dengan camat, dengan lingkungan, bahkan dengan tokoh-tokoh koperasi untuk hadir di 500 orang tersebut. Ya nggak langsung loh. 50 ada 50 10 hari make to manage tanpa uang sepeser pun ya. Itu nantilah ceritanya ya. Di manakah itu tepatnya? Tasikmalaya. Padahal saya ini katanya Pak, saya ini jurusan olahraga Pak. Tapi kenapa saya terpanggil? Itulah hidayah seseorang itu.
kadang-kadang benturan, sepintas benturan. Saya ini lulusan sarjana pendidikan, olahraga, Pak. Tapi pada saat saya teringat koperasi itu ditumbuh kembangkan awalnya di Tasikmalaya, dan saya jadi punya amanah jadi pendamping PKH, maka alhamdulillah apa yang diajarkan semakin saya baca lama-lama semakin saya tidak paham. Maka dunia diklat itu dibaca kognitif, afektif, psikomotorik, dibaca action. Tentunya dengan pembimbingan instansi terkait. Baik, ciptakanlah jaringan kemitraan, diperluas akses, sumber pemodalan, perbankan, lembaga permodalan, dan lainnya. Pola bantuan, ya alhamdulillah ya, lambat laun kan yang paling baik, apapun sebenarnya bantuan adalah poin yang kedua nih. Maka yang di Tasik itu murni poin yang kedua. Iuran 50.000 per bulan dikali 500 orang, dikali 10 bulan. Terus Anda udah luar biasa hebatnya, saya aja kalah nih misalnya. Kok ingin konsultasi dengan saya? Apa maksudnya? Apa yang ada di pikiran? Cerita ya. Waktu alhamdulillah ya 2019 saya ketemu ya. Tapi ya mudah-mudahan sehat beliau, dan diciptakanlah 3 warung itu. 3 warung 50 juta, 50 juta, 50 juta. Pembelinya ya yang 500 orang tersebut. Bahkan akhirnya di luar 500 orang tersebut, namanya KPM ya, PKH, ada keinginan menjadi anggota. Pada saat ingin membuat badan hukum, notaris pun bantu. Jadi donatur tidak perlu bayar. Bapak pernah juga ya di Kalimantan, hanya ditempatkan jadi penasehat. Inilah kita melihat keinginan untuk baik, notaris tidak bayar. Kalau Bapak dulu ya. Baik kawan-kawan, ternyata di poin kedua ini akhirnya ada penyisihan hasil usaha sebelumnya atau dana yang disisihkan dari sumber-sumber lain. Disepakatilah insentif bulanan, disepakatilah SHU tahunan. Jadi sudah mulai kepada bagaimana pola pendanaan itu berkembang, bergulir, dan menetes kesosnya. Ya, maka ada IKS, iuran kesejahteraan sosial. Baik modal usaha bisa juga diberikan oleh mitra, baik perorangan maupun perusahaan. Selesai, teman-teman. Saya yakin sering Bapak mengucapkan dunia terapan itu semakin banyak dibaca, tapi tidak diuji coba oleh diri sendiri. Suka bercanda ya, mohon maaf kalau kita di kelas ataupun masa lalu. Ya tadi semakin banyak dibaca, semakin ngahulangkom. Ngahulangkom tuh diam. Kalimat-kalimat indah buku itu kan harus diakui memang di samping memang ridho dan hidayahnya selalu ada benturan di lapangan. Selalu ada tantangan. Jadi saya tetap kalimat Agi memang betul kembali. Yang paling berat di dalam usaha itu adalah memulai. Diskusi, itu jadi mantepnya. Tapi insya Allah dengan kemampuan kawan-kawan untuk menelaah, untuk merenung sejenak, bangkitlah. Tidak ada yang tidak bisa sepanjang ada ridhonya. Yakinkan apapun bentuknya, lillahi ta'ala selalu dan selalu ada jalannya. Baik, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan di edisi ke-8 ini. Zikir, pikir, ukir, kewirausahaan. Radinglah untuk memulai. Masih teringat juga tuh. Mau berhenti masih teringat juga ya contohnya. Tiba-tiba punya rezeki beli ayam 10 biji. Bapaknya pada nggak ada ya, ayam jantannya. Tiba-tiba alhamdulillah beliau ini testimoninya pendamping PKH yang tertua. Usianya sama dengan saya berarti ya. 50. Iya, sudah bisa naik haji alhamdulillah ya. Bahkan tadi sudah bisa make to manage, tidak lagi guru saya, ada yang ngaturnya. Beliau cuma seorang haji ya di Indramayu. Ada juga tuh kan Bapak jadi ingat terus ya orang-orang hebat yang luar biasa tuh. Ada juga dia merenung, oh iya
orang kampung tuh jauh ya ke ini, ke kecamatan, ke kota, akhirnya berusaha. Tuh, niatnya bagus ya, Bapak belum juga ketemu ya. Berusaha menjadi asosiasi pom bensin kecil tuh. Ya, pom bensin kecil tuh. Alhamdulillah Pak, dari 1 sudah 5. Bahkan saya ingin mengadvokasi kawan-kawan, mengadvokasi intinya ngajak lah gitu, supaya jangan takut berikhtiar dan berusaha. Luar biasa lah, banyak orang-orang hebat yang sebetulnya dilahirkan dari ketidakmampuan untuk bisa. Terima kasih, selamat malam. Zikir, pikir, ukir. Yakin bisa. Sepanjang kita yakin bahwa apa yang kita perbuat adalah bagian daripada Khalifah berarti memakmurkan muka bumi. Alam terjaga, hablum minanas diperkuat, hablum minallah ya jelas. Insya Allah, zikir, pikir, ukir. Bagaimana rezeki kita juga tetap, kalau usaha itu kan ada ya keuntungan. Maka insya Allah ya, saya doakan seluruh sahabat-sahabat saya, AIS 3665, infak, sedekah, dan membawa kebaikan untuk kita semua masyarakat dan utama keluarga. Baik, terima kasih. Selamat malam. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.